aku menyimpan dua wadah, dua karung, ya, ilmu dari Rasulullah SAW. Salah satunya telah aku sebarkan kepada manusia, sedangkan yang satu lagi, andai aku sebarkan, maka pasti leherku dipenggal. Yang sangat luar biasa. Ada sebuah statement teman-teman yang pernah disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini menjadi perhatian khusus para ulama. Beliau pernah berkata begini, dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari di nomor 120, ya, dalam Kitabul Ilm, bab hifdzul ilm, membahas masalah ilmu dan bab khusus masalah menghafal ilmu. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, fa amma ahaduhuma fabathastuhu wa amma al-akharu falau bathastuhu quti'a hadzal bul'um, ya. Artinya, aku menyimpan dua wadah, dua karung, ya, ilmu dari Rasulullah SAW. Salah satunya telah aku sebarkan kepada manusia, sedangkan yang satu lagi, andai aku sebarkan, maka pasti leherku dipenggal. Kan ini statement yang disampaikan Abu Hurairah ini menjadi perhatian khusus para sahabat, para ulama. Kenapa? Karena yang Abu Hurairah sampaikan saja sudah banyak sekali. Kalau dia bilang ada dua wadah, baru satu yang saya kasih. Seperti ibaratnya saya kasih kalian satu kantong masih ada nih. Saya nggak mau sampaikan. Kalau saya sampaikan leher saya dipenggal. Kan jadi pertanyaan, apa yang dimaksud Abu Hurairah di sini? Maka ulama menanggapi masalah itu. Di antaranya ada jawaban di sini dikatakan Syekh Shu'aib Al-Arnaut berkata, para ulama mengisyaratkan wadah yang belum disebarkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang berisi penjelasan mengenai para penguasa yang buruk serta kondisi dan periode kekuasaan mereka. Jadi Abu Hurairah itu sangat faham. Setelah nanti Nabi seakan-akan mengatakan pada dia, setelah saya meninggal akan datang muncul ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Jadi dia tahu rincian itu. Nah kalau dia sebutkan, maka akan jadi masalah ini. Ya. Abu Hurairah sudah pernah menyindir sebagiannya dan tidak berani menjelaskan secara terang-terangan karena khawatir dirinya celaka. Seperti perkataannya, aku berlindung kepada Allah dari awal tahun 60-an dan kekuasaan anak-anak muda. Maksudnya 60 Hijriah. Ya. Ini mengisyaratkan kepada kekhilafan Yazid bin Muawiyah. Ini kata beliau ya, saya nukil perkataannya. Sebab ia dimulai tahun 60 Hijriah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Abu Hurairah di mana ia wafat setahun sebelum itu, di tahun 59 Hijriah. Berarti ada sesuatu yang dia tahu di situ. Kenapa dia berlindung supaya tidak sampai di tahun 60? Kan bisa saja dia berdoa yang lain. Misalnya dia mengatakan, ya Allah jangan sampai saya pikun misalnya. Tapi ini tidak. Ibnul Munir berkata, sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai alasan pembenaran atas kebatilan madhab mereka, di mana mereka meyakini bahwa syariat ini memiliki sisi lahir dan sisi batin. Kebatilan ini diakibatkan oleh kemerosotan dalam beragama. Padahal yang dimaksud oleh Abu Hurairah dengan ucapannya pasti dipenggal leher adalah pasti para penguasa yang zalim itu memenggal kepalanya bila mereka mendengar ia mencela perbuatan mereka dan menyesatkan perbuatan mereka. Jadi ada sebagian orang menangkap statement ini dan mengatakan itu ilmu yang belum Abu Hurairah ajarkan itu bisa kita dapat. Lalu mereka buatlah ya alasan-alasan bisa didapatkan dengan cara ini, dengan cara itu. Ya, maka ini semua tidak benar. Padahal Abu Hurairah bermaksud adalah ada hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin yang akan muncul di masa beliau masih hidup. Itu kezalimannya Nabi sudah sebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan telah menyebutkan nama-nama mereka. Maka Abu Hurairah kalau sebut namanya, sementara ayahnya ada, anaknya masih kecil misalnya, nanti dia jadi khalifah tuh misalnya, maka akan jadi masalah. Sebatas itu gitu. Hal ini dikuatkan dengan statement bahwa andai kata hadis-hadis yang tertulis termasuk ke dalam hukum-hukum syariat, maka sudah pasti ia tidak mungkin menyembunyikannya. Dan ini tentu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala di jilid 2 halaman 597. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, menurutku ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebagian hadis-hadis yang dapat menggerakkan terjadinya fitnah dalam masalah usul atau pokok agama, atau masalah furu' atau cabang agama, masalah yang dipuji atau dicela,
Sedangkan hadis yang berkenaan dengan masalah halal atau haram tidak boleh disembunyikan apapun alasannya, sebab ia termasuk al-bayyinat atau keterangan-keterangan yang jelas dan huda atau petunjuk. Di dalam Sahih Bukhari terdapat ucapan Ali bin Abi Thalib yang berkata, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka kenal atau mudah difahami, dan tinggalkan apa yang mereka ingkari. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Demikian pula, andai kata Abu Hurairah menyebarkan wadah yang satu tersebut, sudah pasti ia akan disakiti atau bahkan dibunuh. Akan tapi terkadang ijtihad seorang alim mendorongnya untuk menyebarkan hadis tersebut demi menegakkan sunnah. Maka dalam hal ini tergantung kepada niatnya dan ia mendapatkan pahala sekalipun ia salah dalam ijtihad tersebut. Ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala, tanggapannya Imam Az-Zahabi di jilid 2 halaman 597-598. Sebagian juga ulama mengatakan bukan mustahil yang dimaksud Abu Hurairah ini adalah hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda hari kiamat yang mungkin tanda-tanda itu pada zaman itu kalau disampaikan maka orang sulit menerima. Orang akan sulit menerima, mungkin dianggap pasti akan ini karangan Abu Hurairah. Seperti itulah. Dan karena dia masalahnya sudah disebutkan oleh Nabi SAW dan tersebar hadis tentang induk daripada tanda-tanda hari kiamat, maka yang cabang-cabang ini, yang tanda-tanda kiamat kecil, itulah yang kemungkinan besar Abu Hurairah tidak sampaikan karena melihat maslahat dan mudaratnya di sini. Makanya juga butuh jawaban tersendiri teman-teman sekalian, sebagaimana sudah saya paparkan tadi perkataan para ulama.